Jika kita melihat lebih dalam lagi, Budi, saya yakin handphone yang kamu perlukan itu tidak mampu membuat dunia menjadi lebih baik. Kenapa begitu, Kek? Ya, seperti yang aku bilang tadi itu. Apa namanya? Berita online. Apa? Online, Kakek. Saya tahu itu. Tapi semua itu mengangkat hal-hal yang tidak benar. Suka mengadu domba, mengkambing hitamkan satu belah pihak, lalu dicerna oleh akal manusia yang membaca. Propaganda dan hoax, dasar kulit tinta. Propaganda dan hoax, Kek. Astaga. Itu apa artinya, Kek? Maka kita harus cerdas, harus mengerti apa yang diberitakan, jangan mudah terpengaruh, dan kita harus bijak dalam mengambil sisi permasalahan. Jangan cepat beraksi tanpa mengetahui apa-apa. Bukan, Kek. Bukan itu maksudnya. Tapi kata propaganda dan hoax itu loh, Kek. Apa artinya juga? Kenapa kamu begitu bodoh, Din? Ini anak zaman sekarang. Tapi untungnya kamu mau bertanya. Udin. Karena banyak orang bodoh yang merasa sok pintar. Sebaliknya, orang pintar membodohi orang-orang bodoh. Makanya kita tidak pernah maju dalam berbagai hal. Semua serba tahu. Ya, betul sekali, Kek. Saya setuju. Propaganda adalah upaya merekayasa pikiran kita dan mengarahkan kita untuk percaya kepada orang yang memiliki kepentingan, Budi. Sedangkan hoax itu adalah berita bohong yang tidak benar kebenarannya. Gitu. Tapi dari mana Kakek tahu bahwasannya berita online yang saya baca hanya bohong belaka, Kek? Aduh, Din. Saya sudah lama hidup, Din. Jadi sudah paham betul seluk-beluk orang di luar sana. Iya ya, Kakek kan sudah tua. Din. Lutut kiriku, Din. Kenapa, Kek? Sakit sekali. Aduh. Kakek pengajian sudah tua, rasa sekali. Ingat umur, Kek. Sakit sekali, Din. Aduh. Jangan buat-buat. Iya, Kek. Maklum, Din. Umurku sudah 82 tahun. Jadi penyakit lutut kiriku ini sudah menjadi sahabatku setiap hari. Loh, Kek, lutut yang satunya kan juga berumur 82 tahun, Kek. Tidak sakit. Aduh, Din. Aduh. Coba kamu bertanya apa yang perlu kamu ketahui jawabannya. Jangan bertanya apa yang sudah kamu ketahui jawabannya. Yo, anak gak boleh. Sakit. Nah, sekarang gimana, Kek? Sudah agak mendingan. Itulah, Kek,
pelan-pelan. Aduh. Enak sekali. Ada ini. Oke. Mana? Ini aja. Ya. Enak ya? Enak sekali. Udin ini. Tapi sakitnya pindah lagi, Udin. Sakitnya pindah lagi ya? Iya. Pindah kemana lagi? Kemana? Itu kan udah kebiasaannya kakek. Itu kamu tahu. Enggak, enggak. Aduh. Kemana lagi? Ya. Ini enggak? Ya. Oh iya, Kek. Lalu, kenapa Kek begitu marah dengan cerita online yang saya baca tadi, Kek? Sampai mengatakan propaganda dan Ahok. Oh ini. Kita hari ini saling sibuk, saling menghina satu sama lain. Pejabat naikkan berita hanya untuk populis semata. Semuanya suka berpura-pura demi kepentingan masing-masing. Menciptakan kiat-kiat melakukan tindakan bodoh. Anti daya pikir adalah pengalihan isu belaka. Ketika mereka gagal menumbuhkan ekonomi dunia yang semakin terpuruk, gagal menekan angka kekerasan di tengah masyarakat, hanya manuver lari dari masalah yang dipakai sewaktu-waktu. Aduh, begitu mengerikan sekali kondisi kita saat ini ya, Kek? Tuh, pelan-pelan. Ya. Ini semua bicara keegoisan. Semua berpegang teguh dengan pahamnya masing-masing, tanpa mau melihat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan inilah yang kita rasakan sekarang. Semoga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengantarkan negara ini sampai berumur 73 tahun. Iya, Kek. Kita sebagai masyarakat hanya butuh kesejahteraan dan ketentraman, kan, Kek? Kita tidak boleh dicoba oleh pihak manapun. Persatuan pikiran dan keutuhan adalah hakikat kita, kan, Kek? Tentu diri. Dan saya banyak menyaksikan hal yang terjadi. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan ideologi bangsa lain yang membuat kita terpecah belah. Ideologi seperti apa, Kek? Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman, Italia, dan Jepang maju dalam kancah Perang Dunia Kedua melawan blok sekutu seperti Uni Soviet, Inggris, Amerika, dan Perancis. Perang yang memakan korban jiwa dan harta benda yang begitu. Pelan-pelan, Kek. Yang begitu mengerikan. Mereka begitu bahagia dengan apa yang mereka dapatkan, sehingga tujuan dan ambisi mereka
ialah hasil